Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi video kali ini masih intermezzo nih ya, karena channel gue memang sebetulnya sedang membahas mengenai deck-deck kartu yang keren-keren banget yang menjadi koleksi gue. Kalau kalian penasaran sama deck-deck kartu yang gue punya, setidaknya yang udah gue upload gitu ya, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke playlist playing cards. Kalian bakal nemuin beberapa video yang udah gue upload mengenai deck-deck kartu ini. Nah, di video gue kali ini, gue akan melanjutkan, sebetulnya ini masih berkaitan sama video yang sebelumnya, karena di video yang sebelumnya gue sudah membahas mengenai set-top box dari Sharp yang gue beli karena TV gue masih TV standar, dia belum bisa menerima siaran TV digital secara langsung, makanya butuh set-top box. Sebetulnya selain set-top box kalian punya 3 pilihan lain. Yang pertama ganti TV gitu ya, yang kedua kalian membeli Android TV box, tapi agak ribet kalau Android TV box ya, dan juga berlangganan. Kalau yang berlangganan dia sebetulnya ribetnya mirip-mirip sama yang Android TV box. Kalau kalian mau nonton kalian nggak bisa langsung, tapi harus buka aplikasi dulu dan lain sebagainya, jadi agak lebih ribet, ditambah kalian harus bayar biaya berlangganannya. Kalau misalnya kalian nggak pengen ribet dan nggak pengen bayar tambahan tiap bulannya, kalian bisa menggunakan set-top box. Kalau kalian penasaran pada saat gue unboxing set-top box yang gue beli, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di kiri atas gue atau kanan atas di layar kalian. Di video gue kali ini, yang akan gue bahas adalah tambahannya, yaitu antena. Jadi selain kalian beli TV box, kalian harus beli antena tambahannya juga, karena ada beberapa antena yang masih belum bisa menerima siaran TV digital. Dan antena yang ini memang ini agak berkelasi ya, maksudnya antena yang gue punya sama-sama dari PX juga, yang sebelumnya dia harganya masih di bawah 100 seingat gue, atau 100 ya, masih di bawah 100 atau 150 ribu, tapi yang ini gue beli harganya hampir 2 kali lipat. Seingat gue sih di atas 250 ribu. Nanti harganya pada saat gue beli ya bakal gue cantumin di layar. Kalau misalnya ada perubahan bukan tanggung jawab dari gue, karena yang namanya harga itu kan pasti fluktuatif ya, mengikuti perkembangan, entah bakal turun atau bakal naik. Jadi yang gue beli adalah antena PX, sama seperti antena gue yang sebelumnya, cuma ini dia lebih berkelas, lebih gede, lebih istilahnya lebih ada fitur-fitur tambahannya lah ya. Jadi ini adalah boxnya, dan ini ada keterangan PX Digital Multimedia. PX itu dari Taiwan, makanya di sini ada keterangan Professional Brand from Taiwan. Di sini ada Indonesia Business Award, Top Brand tahun 2016. Lalu di sini ada Like Us on Facebook. High Definition Digital TV Smart Antenna, Signal Level Information with LED Bar. Nanti bakalan gue tunjukin itu yang mana. Multi Directional Signal Reception. Jadi ini fitur-fiturnya ya. Maksudnya multi directional itu dia menerima sinyal dari segala arah, karena ada beberapa antena yang cuma dari depan aja. Lalu Low Noise Amplifier Technology, dia ada disematkan chipnya supaya low noise amplifier. Jadi dia ditambahin ada chipnya untuk itu. Lalu Slim and Modern Design. Ini balik lagi ya, ini beneran tipis loh ya. Gua kan udah unboxing dulu nih pada saat gua baru terima. Dia beneran tipis banget dia. Ya mungkin apa ya, 3 atau 4 kertas ditempelin ya, setipis itu. Lalu easy installation. Di sini untuk kabelnya dia 3 meter, jadi cukup jauh. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang di mana gitu ya, TV-nya di mana, jarak maksimalnya 3 meter. Jadi jangan kalian pikir 3 meter dari sini ke sini, karena biasanya supaya rapi kan dia pasti kabelnya entah ke atas muter gitu ya, atau ke bawah. Jadi jangan kalian pikir antara sini sama sini 3 meter ya, paling cuma 1 meter aja karena dia muter gini ya. Lalu dia ditambahkan dengan boosternya juga. Jadi boosternya kalian nggak perlu beli, sudah termasuk di dalam paket pembelian ini. Untuk pemasangannya bisa di tembok, kalian udah dilengkapi dengan busa double tape ya, jadi double tape yang ada busanya. Lalu kalian bisa pasang juga standing atau ditaruh entah di meja atau di lemari ya. Ini ada 2 nih, wall atau stand. Lalu untuk kode produknya ini ada UDA strip 7000A. Di sini ada keterangan lain 4K Ultra HD, HD TV, DVB-T2, HD or SD, UHF, VHF, low noise, UHF, VHF gitu ya. Lalu di sini low noise. Ini untuk bagian depannya. Untuk bagian atas ada seperti ini, PX Digital Multimedia bla 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 bla. Sebetulnya ini udah ada sebagian yang ada di depan seperti ini. Lalu di sini sorry. Ini sama juga sama seperti yang di atas ya. Untuk yang ini sama lagi, jadi nggak ada bedanya. Bagian bawah jelas nggak ada apa-apanya, dan kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakang PX bla 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 Digital TV Smart Antenna. Nah, di sini ada keterangan Y Digital TV HD Free DIY. Lalu di sini
sini ada keterangan-keterangan lain, why PX Digital Antenna, how to install PX Digital Antenna, dan lain sebagainya. Mungkin ini bakalan gue potong-potong, gue foto terus gue potong-potong. Nanti bakalan gue tampilin ganti-gantian di layar gitu ya, supaya kalau misalnya kalian pengen lihat, kalian bisa pause aja videonya. Di sini terakhir ada package contentsnya. Jadi dapat apa aja di dalam box ini? Yang pertama antenanya yang jelas, lalu ada antenna stand, ada USB cable power. Jadi cable powernya itu untuk boosternya ya. Kalian bisa pakai untuk boosternya. Lalu di sini ada power inserter, ini boosternya ya maksudnya. Lalu ada double sided tab. Ini yang tadi gue bilang kalau misalnya kalian pengen tempelin di tembok. Users manual dan juga female IEC adapter. Jadi kalau misalnya dia ada male sama male kan nggak bisa ketemu tuh. Nah ini ada adapternya ya. Oke, lanjut aja langsung kita buka. Kita lihat kelengkapan yang tadi udah dijelasin di boxnya itu seperti apa sih gitu ya. Oke, kita keluarin aja semua. Mungkin boxnya gue singkirin dulu. Tadi sih gue ngeliat ada tambahan yang di bawah Facebook tuh. Jadi setelah kalian like katanya dapatkan garansi hingga 18 bulan. Gue nggak paham ya, apakah kalau kita nggak nge-like terus garansinya nggak ada atau kayak gimana. Mungkin nanti bakalan gue cari tahu dan bakalan gue tampilin aja di layar ya. Kalau misalnya gue belum nemu ya nggak akan gue tampilin. Di sini ada petunjuk penggunaannya, di sini ada modelnya dan lain sebagainya. Lalu ada pengenalan, isi paket. Nah ini untuk spesifikasi, mungkin nanti bakalan gue fotoin aja dan gue tampilin di layar. Jadi kalau misalnya kalian pengen baca spesifikasi dari antena ini seperti apa, kalian bisa pause aja videonya ya. Lalu di sini ada cara pemasangannya. Oke, ini cara pemasangannya seperti ini di bagian sini. Lalu di sini bagaimana cara membaca level bar sinyal. Cuma satu tidak menerima sinyal, ada 3 dapat menerima tapi kurang banyak. Untuk yang bar 5 mayoritas diterima tapi minoritas ada yang kehilangan sinyal. Kalau full 8 bar dia semua channel bisa diterima, tapi selalu ada kemungkinan ya. Jadi memang ya selalu ada kemungkinan terkecil kan. Dan di sini ada catatan, tips yang membantu, permasalahan dan garansi. Oke, ini jadi garansinya 1 tahun. Kalau misalnya kalian like Facebooknya 1 tahun 6 bulan. Jadi ada tambahan 6 bulannya ya. Oke, ini untuk petunjuk penggunaannya. Lalu sebelum kita ke antenanya, kita ke kelengkapannya dulu aja. Di sini ada kabel adapter. Jadi ini nanti yang dimasukkan ke boosternya ya. Ini adapter untuk boosternya. Untuk panjangnya coba gua cek. Oke, ini kabelnya cukup tipis, jadi kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai putus gara-gara kalian kasar. Jangan sampai putus oke lah ya. Finally, oke ini gue cek. Oke, ini mungkin sekitar 1,80 meter ya. Jadi 180 cm untuk kabel adapternya ini. Jadi kalian bisa memperkirakan jangan jauh-jauh dari stop kontak. Oke, sekarang kita lanjut ke apanya ya. Mungkin ini yang tadi ya. Ini female to female adapter. Untuk IEC-nya, ini gue buka aja. Oke, seperti ini, female to female IEC. Oke, kita lanjut. Ini ada boosternya. Ya, jadi ini yang nanti adapternya kalian sambungin. Jadi sambunginnya ke bagian samping ya. Di sini ada DC 6 volt dan ada warningnya. Selalu gunakan adapter yang ada di kemasannya. Jadi jangan pakai adapter yang lain. Takutnya nggak cocok, nanti malah merusak boosternya atau bahkan bisa merusak TV kalian ya. Jadi jangan pakai adapter yang lain. Oke, ini seperti ini ya. Jadi ini nanti antenanya masuk ke sini. Misalnya ya, ini kabel dari antenanya masukin ke sini. Oke, lalu di sini untuk outputnya ini nanti yang masuk ke STB atau ke TV kalian yang memang sudah bisa menerima siaran TV digital ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk perlengkapan tambahannya. Ini untuk standnya dan juga untuk double tape yang kalian gunakan kalau misalnya mau ditempel di tembok ya. Jadi ini untuk standnya dia cukup tipis ya. Ini agak ringkih tapi ya cuma buat naruh antena yang tipis kayak gini sih udah cukup oke. Oke, lalu di sini ada apa ya? Ini gue nyebutnya apa ya? Pokoknya ini nanti ditempel di bagian bawah sini supaya dia nggak gampang gerak-gerak. Karena ini kan licin ya. Nih misalnya gue pakai ini gesek-gesek gampang banget ya. Nah, yang ini fungsinya supaya dia nggak gampang bergeser ya. Nih gue giniin, nah dia tetap stay di tempat walaupun udah gue gesek-gesek seperti ini. Nah fungsinya tuh seperti itu. Kita lanjut, ini gue buka dulu. Oke, nah ini ada untuk tennya. Jadi ini nanti bakalan gua kasih tahu gimana cara pakainya. Dan di sini ada double sided tape. Ini yang tadi gue bilang double tape tapi ada busanya supaya nanti kalian bisa menempelkan ini di tembok. Oke, nanti gue jelasin kenapa dia harus ada busanya ya. Ini gue geser dulu aja karena kita bakal berlanjut ke antenanya. Oke, mungkin ini plastiknya gue geser-geser dulu aja ke bawah. Sip. Nah, ini adalah antenanya. Dia
kalau gue ngeliat antena ini ya, jujur aja ya, gue berasa inget sama reok, tau gak lo? Reok kan, jadi ini palanya tuh di sini, pala singanya tuh di sini, ini reok nih, ya. Ini gue kebayangnya sama reok, ini tipis banget loh. Seperti yang tadi gue bilang, mungkin ini 4 atau 5 kertas ditempel, ini nggak sampai 5 kertas sih, ini mungkin 3 atau 4. Setipis itu, ini kalian bisa lihat klepek-klepek ya. Tapi katanya bahannya itu kuat ya. Bahannya itu premium dan dia kuat. Ya asal nggak kalian tekuk-tekuk, kalian apa-apain gitu ya. Ini bisa aman sih. Ya di sini ada indikator sinyalnya pakai LED seperti yang tadi ada di petunjuk penggunaannya. Kalau 8 full dia bisa menerima dengan baik. Kalau cuma 5 sebagian diterima. Kalau cuma 3 sebagian besar tidak diterima. Kalau 1 apalagi 0 atau ada nggak ya yang 0 ya. Pokoknya kalau misalnya cuma 1 ya dia kemungkinan besar tidak akan bisa menerima sinyal ya. Oke, PX low signal. Di sini ada indikator lalu high. Jadi maksudnya high ini yang paling kanan ini paling tinggi ya. Oke, ini untuk bagian depan dia ya gue bisa bilang ini cukup bagus lah ya buat pajangan. Maksud gue kalau misalnya kalian tempel di tembok kah atau kalian cuma pasang aja ditaruh di meja, ini udah kelihatan keren sih, kelihatan modern banget ya. Apalagi dengan adanya LED buat indikator sinyalnya ini kelihatan lebih modern lagi dibandingkan dengan antena-antena yang biasa. Untuk bagian belakang cuma ada kayak gini aja, PX Digital TV Smart Antenna, model, power rate, maximum power consumption, terus ada PT Best Fortune Indonesia, teleponnya ada juga, made in China, production year, month, jadi ini baru ya, ini diproduksinya bulan Mei 2022 dan juga ada serial number yang bisa kalian samakan dengan yang ada di box. Oke, nah gue mau ngasih tahu cara pemasangan antena di standnya aja dulu, karena untuk pemasangan antena ini nanti bakalan gue gabungin sama pemasangan STB atau set top box ya, dan nanti bakalan gue tempel di tembok gue, itu beda cerita. Nah gue mau ngasih tahu ke kalian kenapa dia harus ada seperti ini. Jadi ini kan nanti bakalan kalian tempel di sini nih, kayak gini. Harus ada busa seperti ini karena kalau misalnya nggak pakai busa, kalian pakai double tape yang biasa, dia bakalan kepentok nih sama ini. Kecuali kalian langsung tempelinnya di sini, tapi kurang bagus ya. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian lihat nih ya, ini kan kayak gini nih, busanya lebih tebel dari ini. Makanya untuk bagian yang sininya dia bakalan aman kalau kalian pakai busa ini ya. Itu alasan kenapa harus ada busa di double tape-nya. Nah untuk pemasangan standnya ini gampang banget ya. Kalian pasang dulu untuk pengait dan bawahnya seperti ini, kalian dorong aja. Oke, jadi ini kayaknya plastiknya harus gue buka dulu ya. Ini plastiknya gue buka dulu. Oke, sip. Ini ya bagian yang mengkilap ya. Jadi dia ada dua sisi, yang satu mengkilap, yang satunya matte. Oke, yang ini agak lebih susah ya dibukanya ya. Oke. Sip. Jadi teman-teman, kenapa ada dua sisi seperti ini? Ini untuk membedakan mana yang atas, mana yang bawah. Jadi untuk yang atas dia yang mengkilap, untuk yang matte ini dia untuk bagian bawah. Jadi nanti untuk yang mana ya tadi ya? Nah, ini ya, tadi jatuh. Jadi untuk yang ini nanti kalian tempelnya di bagian yang matte ini. Ya, ini kalau misalnya kalian pegang ini agak kasar, ini halus ya. Kalian tempel di ujung-ujung sininya, ya. Oke, kalau misalnya udah kebuka kayak gini, ini nanti harus dilap ya. Kalian masukin aja untuk penyangganya seperti ini, kalian dorong, oke, sampai mentok. Pokoknya sampai mentok banget. Yang satunya juga. Nah, kalau misalnya udah, ini agak kurang masuk dikit. Sip, sampai klik ya, bunyi klik. Kalau misalnya udah, tinggal kalian taruh aja PX-nya ini. Atau kayak gini ya. Oke, misalnya kayak gini. Kalian mau yang mana yang di depan, tapi yang jelas ini bagian depan ya. Untuk kabelnya kalian kebelakangin aja. Kalian pasangnya seperti ini. Lalu kalian masukkan ke antenanya. Oke, kayak gini. Kalian tinggal dorong aja. Oke, sampai mentok. Supaya lebih kuat lagi, kalian dorongnya sambil didorong ke meja atau ke lantai seperti ini. Sampai benar-benar mentok. Kalau misalnya dirasa udah rapi, udah cukup, tinggal kalian gunakan ya. Oke, jadi misalnya kayak gini. Kalian taruh aja seperti ini, entah di meja atau di lemari kalian. Di atas lemari biasanya ya. Oke, so teman-teman. Jadi gue udah unboxing, udah gue bahas. Ya cukup banyak yang gue bahas, nggak bisa gue bilang sekilas ya. Dan udah gue kasih tahu juga gimana cara pasangnya. Sebetulnya belum lengkap, karena gue cuma ngasih tahu cara pasang sekilas
sekilas dan cara pasang standnya aja. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa walaupun belum lihat review gue, walaupun belum lihat cara pemasangannya, kalian ngerasa wah kayaknya gue butuh juga, gue pengen beli juga tuh yang kayak gitu, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini yang ada di toko hijau. Jangan lupa langsung masukin wishlist atau masukin ke keranjang. Kalau udah ada budgetnya, langsung aja kalian check out ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian penasaran cara pemasangannya seperti apa dan review dari gue kayak gimana, jangan lupa kalian subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. So teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu bahwa selain membeli set-top box, gue juga membeli antena sebagai tambahan supaya siaran yang gue terima di TV gue lebih bagus dan lebih jernih. And now, you know more.